Gua tahu Ya, sebagian besar dari benar. orang kaya sama sukses tuh berhasil bukan gara-gara usaha atau kerja keras, tapi ya gara-gara bakat sama orang kaya. Ya jadi ya pelan-pelan ini nggak apa juga gitu. Good morning everybody. Oh wait, salah kacamata anjing. Bentar. Nah, ini dia kacamata kita untuk reaction karena ini view-nya mantap gitu. Oke guys, cuma agak lebih berat sih, tapi oke lah. Nah, pagi ini mari kita mulai dengan seperti biasa. Kalian tahu itu apa? Tapi bang, kenapa lu reaction top share terus yang lain enggak? Aku reaction anime, aku record. Aku udah record, cuma aku belum posting karena untuk posting anime agak dikit ribet, banyak copyright gitu. Jadi ya begitulah ya, harus ada dikit edit gitu, pas-pasin gitu. Kalau animator Indo lain ada juga, cuman belum aku posting. Tapi kenapa lebih sering upload top share ya? Karena AdSense enggak karena ini lucu anjing. Oke, tanpa bacot kita gaskan aja. Tapi sih pengalaman ke psikiater. Sekitar 2-3 bulan yang lalu, gua ada berkunjung ke psikiater buat masalah kesehatan mental gua. Oh, dia kena sakit. Kenapa tuh? Ini timelinenya yang mana? Wah, pasti stres nih gara-gara kecapean kerja berat jadi YouTuber 2 jam sehari setiap hari Selasa sama Kamis. Atau apa Joker anjing. Abang psikotes lagi. Ya enggak sih, sebenarnya hidup gua oke-oke aja sih jujur. Cuman akhir-akhir ini ya udah lama sih sebenarnya. Gua ngerasa kayak ada yang nggak bener aja gitu ya sama gua. Dan kemarin pas gua akhirnya setelah sekian lama coba ngunjungin psikiater, bener aja gua dapat diagnosa 2 biji gangguan jiwa. Hore! Gila, hoki banget gua baru pertama kali ke psikiater, sekali ngegaca langsung dapat 2 bintang 5. Jadi ya di video ini gue mau ceritain tentang pengalaman gue sama 2 gangguan jiwa ini, sama gimana pengalaman gue ke psikiaternya dan gimana obatnya juga lah. Dan karena gue bakal ngomongin obat, semangat Bang Daryl. Ini gue mau disclaimer dulu nih, gue bukan dokter, gue hampir gak tahu apa-apa soal kesehatan mental. Oke. Dan kalau kalian ngerasa butuh bantuan, butuh terapi, butuh obat karena itu, kunjungin psikolog atau psikiater. Jangan dengerin omongan orang pengangguran yang DO kuliah lagi ngoceh gak jelas di video YouTube. Ini gue cuma pengen bagi pengalaman gue aja. Oke, jadi ini. Jadi Joker dulu anjing. banget tuh ya. Gue tuh orangnya susah banget fokus parah. Pas gue sekolah, gue tuh hampir Ada gak tiba pernah guru jahat, perhatiin anjing. apa yang diterangin sama guru. Setiap kali jam Ada si pelajaran, guru itu, gue tuh Cuk. pasti kalau misalnya nggak ngobrol sama temen, ya gue gambar-gambar aja gitu, coret-coret di belakang buku catatan gue. Kalau ada PR, itu gue hampir pasti selalu lupa. Dan gue selalu kerjain itu pagi-pagi Di rumah, banget, di rumah, di kelas. Gua. Tapi untungnya sih ya, dulu tuh nilai gue entah gimana masih bisa di atas Bagus. rata-rata. Jadi kayaknya orang tua gue juga nggak Biasa pernah aja. terlalu gimana gitu ya. Dan guanya sendiri emang dulu tuh bener-bener gak niat sekolah aja gitu. Gue kayak bodo amat parah dulu sama pendidikan gue. Jadi ya gue juga nggak mikir gue ada kenapa-napa. Mungkin ini karena gue emang sikapnya emang orang malesan aja gitu. Tapi Ya, mageran. lulus sekolah, sekarang kan gue kerja jadi YouTuber ya. Kantor gue ya di kamar gue sendiri gitu. Dan ya gue kerja Oh, di itu depan tekanannya komputer lain. sendiri. Kondisi Iya, tekanannya gak bisa lain. fokus gue ini tuh jadi parah banget. Bener. Gua kalau misalkan lagi nulis Setuju. gambar, Aku juga gitu, Bang. edit buat video, pasti kayak sebentar gue main game, Bener. buka YouTube, sebentar Aku juga buka gitu. TikTok, atau nggak kayak ngelakuin hal apa gitu yang gak ada hubungannya sama kerjaan gue tuh kayak gak bisa fokus. Dia YouTuber yang lebih sulit lagi. Dia nge-animasi, dia harus menggambar, dia harus mengatur skrip. Lah aku cuma reaction aja gitu anjir. Apalagi dia yang lebih kompleks gitu. Semangat Bang Daryl dan semua animator Indo. Terus ke satu hal yang harus gue kerjain, otak gue tuh kayak nggak mau diem, dan rasanya tuh kayak pikiran gue punya pikiran sendiri sumpah. Dan lu mungkin mikir nih, Oke. ya itu mah emang elunya aja yang mageran orangnya. Dan sejujurnya kayaknya nggak salah sih. Tapi awalnya gue juga mikirnya kayak gitu. Ini mungkin emang guanya aja yang pemalas gitu orangnya. Jadi ya awalnya tuh gue coba pas lagi kerja di YouTube, gue putar kayak video motivator gitu, ngomongin soal sukses, usaha, kerja keras, buat kayak ngepom Timothy Ronald. mager gue tuh hilang. Dan awalnya tuh ini kayak sedikit berhasil, tapi lama-lama seiring waktu, mungkin karena gue juga udah tambah dewasa sih, Iya, gue benar. jadi kayak sadar aja kalau ini motivator kayak gini tuh biasanya emang cuma nge-freestyle bullshit aja gitu buat jualan konten. Dan
abis gue tahu Ya. sebagian besar dari Benar. orang kaya sama sukses tuh berhasil bukan gara-gara usaha atau kerja keras, tapi ya gara-gara bakat sama orang kaya. Ya jadi ya pelan-pelan ini gak apa juga gitu gue. Dan ini tuh ngefek parah banget ke produktivitas gue. Kalau kalian pengen tahu nih ya, sejujur-jujurnya kenapa video gue banyak yang delay, kenapa gue upload lama, ini tuh gara-gara kondisi ini. Rasanya tuh ini Benar, kayak benar. kalau hari itu gue harus ngedit, susah banget buat gue itu buat duduk manis buka Adobe Premiere terus ngedit gitu. Pasti habis gue kerja kayak 3 menit 4 menit gue tuh bakal kadang-kadang tanpa sadar Rebahan 2 jam, 3 jam. Terus di rekomendasi gue ada video tentang kayak senjata nuklir gitu ya. Gue kayak nonton itu bentar, habis itu gue ngerasa capek nih. Gue baring-baring, buka IG, buka TikTok. Terus 3 jam lewat, gue baru ingat, oh iya, gue harusnya ngedit ya. Dan aduh, ini tuh Agree, setuju banget gue gitu terjadi, juga. guys. Hampir setiap hari. Gue udah coba nih ya, gue sengaja pas lagi kerja itu gue matiin internet di komputer gue biar gue bisa fokus ngerjain video. Tapi lu tau gak apa yang terjadi? Bukannya gue duduk manis ngerjain video, gak ada internet, gue malah kayak berdiri terus gue kayak keluar Tidur. dari kamar, gue jalan muter-muter rumah gak jelas, gue keluar rumah terus gue siram tanaman sebentar, Main sama kucing. abis itu gue ke warung, gue ngeliatin bokap gue kerja di warung, gue ngeliat ada telur, abis ngeliat telur tiba-tiba jadi pengen masak. Dan pas gue inget nih sama kerjaan, gue balik ke kamar, gue kerja sebentar banget, dan abis itu akuarium di Pendidikan. samping komputer gue kotor kayaknya ya. Gue ambil silet dulu lah, gue bersihin dulu mulutnya. Dan aduh ini tuh penderitaan parah banget guys buat gue sumpah. Pas udah malam Real, nih, gua real, udah real, capek real. banget secara fisik, tapi kayak gak ada progres sama sekali hari itu. Kayak gue ngebuang-buang waktu hidup gue doang gitu. Gue Benar, yakin kalian yang anjir. dengerinnya aja tuh capek pasti. Gue ini relate sama gua anjing. Dia mah YouTube yang lebih repot ya. Lebih apa sih namanya? Lebih kompleks itu. Aku mah cuma reaction. Nge-record aja. Tiba-tiba kalau udah pegang HP ya. jadi bingung banget sama diri gue sendiri. Ini tuh gue kenapa gitu? Apa emang skill mager gue udah top global apa gimana? Dan ini tuh Tenang sampai Bang kayak Daryl, gua lagi merintis. awal tahun salah satu YouTuber dari luar negeri yang gua Oh, tonton ice itu cream. dia kayak nyeritain pengalaman dia mengidap penyakit mental yang namanya gua sebutnya adhd tadi ya. Ada nama Indonesia Adhd. juga sih, dan dia tuh cuman ya biar lebih gampang di video ini gua sebutnya adhd aja. Jadi ya Adhd. sebenarnya gua pernah dengar nama adhd ini, tapi gua gak tahu ini tuh apaan. Cuman pas YouTubernya ini cerita, gua kok ngerasa kayak kok mirip ya kayak hidup gua. Jadi ya gua mulai baca-baca lagi online tentang ini. Dan pas gua sampai ke gejala penyakitnya, gua jadi makin kayak gampang lupa, hiperaktif, susah fokus loh. Kok seperti Kok gue? kenal. Tapi waktu itu gua nggak pengen ngediagnosa diri gua sendiri lah, dan gua belum ada niatan pengen ketemu psikiater waktu itu. Gua yakin ini cuman kebetulan aja gejalanya mirip Sama. sama pengalaman gua. Ya, Karena gua benar-benar. pribadi masih yakin banget ini pasti karena gue mageran aja gitu, pasti bisa gue urus sendiri lah. Jadi Oke. beberapa bulan lewat, gue ada curhat juga kan ke 2 teman gue namanya John sama Ray. Dan Oh, aku ternyata pikir mereka Andes berdua aja. juga Iya, sama John, gitu. John, Mereka John. juga ngalamin apa yang gue rasain juga. Gue makin sas nih sama adhd nih. Soalnya kalau kalian cari di Google ya, ini tuh penyakitnya umum banget. Ini bukan penyakit Common, jarang-jarang 1-2 orang doang. Bahkan cacar air tuh jauh lebih langka daripada penyakit ini. Oh, Tapi iya? Enggak. Mungkin gua top global mager, dan ini temen gua tuh juara 2 sama juara 3-nya. Gak mungkin lah kita ada gangguan jiwa. Gila, nyebutnya aja serem banget kan, gangguan jiwa, kayak negatif banget gitu kesannya. Tapi gua nggak tahu kenapa ya. Satu Coba hal iseng. yang bikin gua jadi curiga banget kalau kondisi gua tuh emang karena ada adhd dan bukan cuman karena gua orang yang mageran doang. Itu gara-gara gua main game. Bukan gara-gara Oke. gua main game doang. Tapi kalau aslinya gue ngalamin kondisi-kondisi ini cuman gara-gara gue orang mager top global, logikanya itu harusnya tuh cuman ngefek pas gue lagi kerja atau nggak belajar. Ya hal-hal yang ngebosenin aja gitu lah, ya nggak sih? Tapi gue baru ingat pas gue main game dan nonton anime aja tuh ya, ini tuh sering banget terjadi. Oke. Salah satu game paling favorit gue itu Persona 5 Royal. Pokoknya ini tuh kayak game anime paling bagus gue demen sumpah. Ceritanya bagus, gameplaynya seru, grafiknya mantep ya, pokoknya game yang gue suka lah. Tapi ya gue tetap gak bisa fokus pas lagi main gamenya aja tuh ya. Sering banget gue kayak pas lagi ada misi, lagi dicerita, Oke. itu gue pause gamenya, terus gue buka YouTube dan gue kayak keacuh gitu sama video dokumenter soal ikan paus. Dan pas gue belum selesai
nonton video ikan pausnya, di rekomendasi ada video tentang bajak laut pas zaman medieval. Jadi ya game yang seharusnya tamat seminggu gue mainin, itu tuh kayak butuh hampir sebulan gue buat namatinnya. Tolong nih guys ya, tolong. Masa gue main game aja delay anjir. Dan ini tuh terjadi berkali-kali gitu. Sering banget Google Chrome gue tuh tabsnya sampai kayak 30-40 lebih. Itu gara-gara itu guys. Komputer gue yang RAM-nya 64 GB itu kadang-kadang sampai nge-lag gara-gara ini. Jadi ya abis sadar itu semua. Gue kayak waduh, jangan-jangan nih. Tapi ya itu masih belum. Belum berani sih. Soalnya gue masih ada kayak mindset, oke, kalau seandainya ada pun, ini kondisi gue nggak parah-parah. Ada orang depresi, skizofrenia, suicidal, itu mereka baru ke psikiater. Gue mah cuman kayak nggak bisa fokus doang. Ya elah, jangan lebay dah. Dan sekarang setelah gue pikir-pikir, agak goblok sih sebenarnya logika gue. Soalnya kalau lo aplikasiin buat sakit fisik nih ya, itu ibaratnya lo habis kecelakaan motor nih, kaki lu sakit. Terus pas lo pengen ke rumah sakit, gue mikir, jangan ke dokter deh. Kan ada orang yang kanker, tumor, stroke, mereka jauh lebih parah soalnya. Cuma patah dong, gak ada apa-apanya. Kan goblok cara pikirnya, masa jadi benar. orang lebih parah dari gua anjir. Tapi ujungnya si John, salah satu teman gua yang tadi gua bilang kayaknya juga punya edit juga, atau mungkin juara 2 top mager global ya, kita kan nggak tahu. Dia akhirnya datang ke psikiater dan bener aja dia ternyata punya edit. Nah, abis kayak gitu, gue langsung penasaran banget. Jadi ya ujungnya gue beraniin diri gue. Dan akhirnya setelah ngedelay lumayan lama, gue cari jadwal ketemu sama psikiater. Waktu itu gue sekalian nemenin emak gue ngurusin penyakit diabetesnya di rumah sakit. Dan itu kan rumah sakitnya agak gede ya. Jadi ya gue sekalian waktu itu psikiater di rumah sakit satu juga. bangunan. Tapi pas gue udah sampai di ruang tunggu psikiaternya, gue nggak tahu kenapa, gue jadi kayak deg-degan lagi. Gue takut ya, kayak dikira lebay aja gitu. Masa, aduh, gini doang loh ke psikiater, harus banget gitu ya. Dari hari-hari sebelum gua datangnya aja tuh, gua udah kayak bayangin benar, aku merasa gitu. Kalau lagi nunggunya di samping gua tuh ada orang yang lagi depresi berat, istrinya baru ninggalin dia, anaknya nggak mau sekolah, maunya jadi tiktoker, bisnis hancur ditipu orang. Terus pas gua duduk di samping dia, ntar dia nanya ke gua, kakak kesini kenapa? Dan karena gua nggak pengen kasih tahu siapa-siapa ya kerjaan gua apa, ntar gua jawabnya, saya nggak bisa fokus main game. Tapi untungnya waktu itu kayak meskipun agak rame, gak ada yang ngajakin gue ngobrol. Cuman ada kayak susternya yang nanya-nanyain pas gue lagi registrasi. Terus ya gue dikasih formulir. Ini kan pertama kalinya gue ke psikiater ya. Gue agak kaget sih. Soalnya gue disuruh isi formulir, dan satu formulir itu isinya kayak 18 pertanyaan yang artinya tuh sama, cuman kata-katanya aja beda. Dan pertanyaannya itu basically, apakah Anda ingin lock out dari dunia? Ya, yang tahu aja lah. Yang masih bocil tolong gak usah dipikirin. Dan masuk akal sih ya. Mungkin orang yang kayak gitu tuh butuh treatment yang lebih emergensi kali. Pokoknya menurut gua emang seharusnya ada kayak formulir gini lah kalau misalnya di tempat psikiater gitu. Soalnya orang-orang yang kayak gitu kan benar-benar butuh bantuan banget. Cuman waktu itu kan gua tetap harus ngisi formulirnya juga ya. Gua tuh jadi jawabnya kayak, apakah Anda merasa dunia lebih baik tanpa Anda? Kalau gua nggak ada, gak bisa nyari AdSense lagi. Jadi tidak. Apakah Anda punya keinginan untuk mengakhiri langganan kehidupan Anda? Kalau gua meningsoy, ntar gak bisa main Monster Hunter World sama GTA 6 tahun depan. Tidak. Apakah Anda termasuk broken home? Kemarin rumah gua baru direnovasi sih. Jadi tidak. Dan itu kan emak gue ngeliatin juga ya gue ngisi formulirnya. Emak gue kayak naruh bombastic side eye gitu pas gue lagi nulisnya. Dan gue juga takutnya tuh susternya jadi mikir, lah ini bocah gak kenapa-napa, terus ngapain anjing kesini. Jadi ya abis ngisi formulir, gue ngantri sebentar dan abis itu baru dipanggil masuk ketemu sama psikiaternya. Dan mulai lagi nih gue deg-degan, gimana kalau seandainya tuh gue emang gak ada adut. Dan ya emang ternyata gue cuma mager, brutal aja gitu. Psikiaternya jadi nanya apa aja yang gue alamin, dan gue cerita sama dia panjang gue ceritanya. Gue omongin kayak semua yang gue ceritain tadi lah di video ini. Dan setelah ngobrol tanya jawab lumayan lama, dia akhirnya bilang kayak, ya gue tuh ada tanda-tanda adutnya. Dan pas denger tuh gue kayak,
agak lega sih jujur. Soalnya gue jadi tahu gitu, ini tuh emang karena ada salah aja gitu sama gue, dan ya bisa gue perbaikin. Dia jadi jelasin ke gue kayak sebenarnya otak gue tuh kayak gimana cara kerjanya pas lagi kena adut ini. Wah, anjir lucu banget. Jujur dia bilang apa, soalnya ini tuh kayak teknikal medis banget, dan pas dia lagi ngejelasin soal adutnya, adut gue tuh pasifnya nyala gitu. Jadi ya pas dia ngomongin soal dopamin, retensi perhatian, otak gue tuh kayak tete di cowok fungsinya buat apa ya? Tapi yang gue ingat itu dia juga kasih gue saran buat benerin jam tidur gue sama tata perhatian. Otak gue tuh kayak tete di cowok fungsinya buat apa ya? Tapi yang gue ingat itu dia juga kasih kenapa gua harus saran itu buat benerin bayangan jam tidur gue sama tata ulang ruang kerja gue. Soalnya ini tuh ngefek banget sebenarnya ke kondisi gue. Dia kasih gue banyak saran gitu sih, gimana cara ngebantu kontrol gejala adik-adik gue. Cuman ya itu dua menurut gue yang paling berasa sih efeknya. Terus selain adult, itu kan tadi gue bilang di awal gue ada 2 gangguan mental ya. Satunya lagi itu social anxiety disorder. Jadi gue kayak deg-degan parah kalau misalnya gue lagi di sikon sosial gitu lah. Dan ini tuh bukan cuman kayak pas gue lagi ketemu orang baru gue nggak berani ngobrol karena gue introvert, bukan. Tapi ini tuh kayak pas gue lagi ketemu orang baru atau gue ke tempat baru yang gue belum pernah ke situ ya sama teman gue. Itu tuh gue bisa deg-degan parah. Aku juga banget, gitu. Sampai gue mual terus muntah. Anjir, aku juga Jadi, gitu, gua Cok. bakal Apakah ceritain aku dulu harus aja. pergi? Iya, abis didiagnosa, gue dapat resep dokternya buat obat adut sama social anxiety-nya. Tapi gue gak bakal kasih tahu kalian obatnya namanya apa, karena obat ini tuh nggak boleh didapetin tanpa resep dokter. Dan gue juga di sini bukan pengen kasih tahu kalian kalau kalian tuh butuh obat atau enggak, karena ya gue bukan dokter. Gue di sini kayak tadi gue bilang di awal, gue cuman pengen bagi pengalaman gue aja. Dan solusinya ada banyak juga sebenarnya, gak harus pakai obat. Jadi ya kalau kalian ngerasa butuh, cari dokternya, jangan cari obatnya. Dan bahkan kalau kalian gak ada duit buat ke dokter pun, setahu gue psikolog sama psikiater itu juga bisa pakai BPJS. Jadi ya seharusnya sama aja sih ya, gak ada bedanya. Karena kan gue ngerasa gak mungkin juga ya, misalnya lu lagi curhat nih soal depresi berat tuh ke psikiater, tapi gara-gara lu bayarnya pakai BPJS, dia balasnya, "Joh, lu masih mending lah gua." Kalau kalian ngerasa profesional, jangan gade. Besok itu gue pengen langsung coba pakai obatnya. Dokternya sih bilang ini tuh obat dipakai kalau butuh doang, gak usah dipakai tiap hari. Waktu itu gue lagi pengen nulis skrip buat video yang ini. Dan biasanya tuh gue nulis skrip tuh proses paling lama dan susah buat gue. Percaya? Ini timelinenya sebelum makanan bule ya. Oke. Nggak percaya tuh. Gue biasanya satu video butuh kayak 10 hari sampai 2 minggu skripnya doang. Biasanya sekitar 3.000 kata lah. Jadi ya kalau ini bisa nyepetin gue nulis skrip 2 atau 3 hari aja, gue udah anggap ini berhasil. Oke, jadi gue setel musik, gue buka Microsoft Word, gue minum dosis pertama obat gue, tunggu 15 menit buat efek obatnya. Dan lu mau tau apa? 4 jam langsung beres semua kerjaan gua. Skrip yang biasanya butuh 2 minggu itu selesai dalam 4 jam. 3.000 kata 4 jam. Rasanya tuh kayak aduh, pertama kali seumur hidup tuh otak gua tuh sunyi gitu. Susah banget jelasinnya, tapi ini tuh rasanya kayak akhirnya gua bisa duduk manis kerjain kerjaan gua dan beresin. Otak gua tuh nggak usah jalan-jalan eksplorasi dunia setiap 10 menit gitu pas gua kerja. Gua aja kayak hampir gak percaya sama hasil gua sendiri gitu. Dan gua jadi sedikit takut, gimana kalau ntar gue jadi ketergantungan sama nih obat gitu. Soalnya gue takut kalau obatnya nggak ada, ntar takutnya gue jadi nggak bisa kerja gitu. Tapi pengalaman gue sih untungnya kagak ya. Dan ini kan udah kayak 2 bulan lebih ya gue pakai obatnya. Biasanya tuh sebelum gue pakai, gue kan nulis skrip sehari biasanya cuman kayak dapat dikit-dikit doang ya. Dan itu tuh yang gue dapat hari itu gue kirim ke asisten gue biar bisa langsung dibantu gambar. Tapi sekarang karena gue sehari langsung beres, gue langsung kirim ke mereka. Dan kan mereka tuh cuman part time doang ngebantuin gue ya. Mereka tuh tetap butuh waktu kayak seminggu lebih lah buat bantuin gambarnya. Dan dalam 1 minggu itu gue nungguin mereka beresin gambarnya, ya gua gabut gitu. Jadi kayak gak ada kerjaan lain. Gue jadi ngisi waktu, gua main game, nge-gym, nonton anime. Gue bahkan sekarang belajar programming juga. Anjir, ya. ada ini cok jomok. Gue gak ngapa-ngapain gitu di rumah, nganggur doang nungguin asisten gue. Jadi ya karena itu juga gue sebenarnya jarang sih pakai obatnya. Dan bahkan gak setiap kerja gue pakai. Kalau gue lagi gak pengen pakai obatnya, ya gue pakai cara lain yang tadi disaranin sama psikiater yang tadi gue sebut. Dan itu juga lumayan ngebantu sih. Soalnya jujur ya, gue tuh sebenarnya gak suka pakai obatnya. Karena pertama obatnya ini tuh mahal, dan kedua ini tuh rasanya gak enak guys. Bukan kayak lu minum terus ngerasa enak abis itu ketagihan gitu. Abis gue minum obat ini, itu tuh gue pasti ngerasa capek
parah banget. Makanya gue pakai cuma kalau misalkan gue bener-bener butuh banget. Jadi ya ini tuh ngebantu gue banget guys. Jujur semenjak gue ke psikiater, hidup gue tuh jadi jauh lebih teratur. Kesan negatifnya mungkin cuma sayangnya ya obat buat yang social anxiety disorder gue tuh nggak mempan buat gue. Malah itu tuh bikin gue kayak deg-degan parah sampai kayak 2 hari gitu. Jadi ya habis konsul ulang lagi sama psikiater gue jadi ganti ke terapi lain. Dan ya itu aja sih yang gue pengen ngomongin. Dan yang kayak gue bilang tadi ya, ini tuh pengalaman gue aja. Oke, jadi videonya sampai sini aja. Makasih banget yang udah nonton. Ini gue ngomong gak pakai skrip ya by the way, soalnya udah mau upload dan makanya karena itu juga gak ada Q&A ya kali ini. Gue mau sekali lagi ya, makasih ya guys, makasih udah nonton ya. Oke, kurasa itu aja video kita hari ini. Oke, see you guys to the next video.